Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhihi al-lailah wa fi hadhihi al-munasabah wa fi hadhihi as-sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الإخوان والأخوات، قبل دخولنا إلى درسنا واستمرارنا في دروسنا وتعلمنا في هذه المناسبة، هيا بنا ندعو الله تعالى أولا لنا ولوالدينا ولأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا وأستاذاتنا ومعلمينا ومعلماتنا ومدرسينا ومدرساتنا ومن أحبنا ومن رحمنا ومن أحسن إلينا أجمعين. Kita berdoa pada Allah SWT, semoga yang sakit segera sembuh, apapun jenis penyakitnya, penyakit lama maupun yang baru, sakit lahir maupun sakit batin, sakit semua yang dirasakan oleh kita semua, semoga Allah menggerakkan kesembuhan. Yang sedang sulit, semoga Allah berikan kemudahan. Yang sedang sempit, semoga Allah berikan kelapangan dan keluasan. Yang sedang mendapatkan masalah atau musibah, semoga Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Kita juga mohon selalu pada Allah untuk kita dan mereka semuanya kebaikan, kebajikan, keberkahan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan, penjagaan, perlindungan. Dan untuk mereka yang meninggal dunia, ya tadi saya lupa siapa namanya, Ibu Anissa yang tadi menyampaikan informasi, ada yang juga meninggal dunia, ya kita doakan siapapun yang meninggal, semoga Allah anugerahkan ampunan, anugerahkan tempat yang terbaik dan juga penerimanya sebaik-baiknya di sisinya untuk kita dan mereka semua, ya keluarga besar kita yang sudah wafat, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولهم أجمعين آمين يا رب العالمين ويا إله الناس أجمعين. أجمعين. طيب أيها الإخوان والأخوات الحمد لله نعود نتعلم مرة ثانية في هذه الليلة لاستمرار درسنا في درس الصرف والتصريف. Alhamdulillah kita jumpa lagi pada malam hari ini untuk melanjutkan pembelajaran صرف dan tasrif. وقد تعلمنا في الأسبوع الماضي درسنا في تصريف الفعل إلى اسم المصدر خاصة للفعل الثلاثي المجرد النوع الأول الوزن الثاني. Pada minggu yang lalu kita sudah selesai belajar mengubah fi'il ke isim masdar, khususnya fi'il sulasi mujarrad rumpun 1 wazan yang kedua. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita membahas tasrif atau perubahan kata fi'il ke isim masdar. Masih rumpun 1, tapi sekarang wazan yang ketiga. Saya akan buka whiteboard terlebih dahulu. Saya akan tuliskan hari dan tanggal di mana kita malam ini belajar. Al-yawma yawmus thulatsa التاريخ الثالث والعشرين من سبتمبر سنة 2025 ميلادية. Isim masdar ya. Topik kita hari ini adalah isim masdar sulasi mujarrad rumpun 1. Nah, wazan 3. Panjang. Sudah panjang. Baik, ini judul kita. Nah, saya lanjutkan. Bapak Ibu semua silakan tengok buku Al-Ajib jilid yang keempat, halaman 30. Muka surat 30 ya. Al-Ajib jilid 4, halaman 30. Kita mulai membuat atau mengubah fi'il ke isim masdar. Kita mulai dari kata amila. Amila. Mudhari'nya ya'malu. Nah, isim masdarnya sudah sangat populer ini. Amalun. May ya'mal amalan salihan. Nah, amalun itu isim masdar dari amila ya'malu. Huruf-hurufnya sama, ain, mim, dan lam, sama dengan madhinya. Adapun masdar miminya ma'malun ya. Sudah. Lalu nomor 2 berikutnya sami'a. Sami'a mudhari'nya yasma'u. Masdarnya, nah ini Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar sami'a isim masdarnya bagaimana? Sam'an. Ya, ada sam'un, ada sama'un. Tidak ada sima'un, yang ada sama'un. Sama'un. Nah, tetapi antara sam'un dan sama'un keduanya ada perbedaan. Meskipun dua-duanya adalah isim masdar dari sami'a, tetapi sam'un dan sama'un berbeda. Kalau sam'un itu isim masdar yang bermakna benda. Sam'un, pendengaran. Telinga kita ini memiliki potensi sam'un, potensi untuk mendengar. Jadi sam'un adalah apa tuh kalau bahasa Indonesia namanya
kata abstrak. Kalau bahasa Singapura apa itu kata kata terbitan ya. Iya. Kata Masdar, terbitan. masdar itu kata terbit lah Ustaz. Ya, kata terbit ya, atau namanya terbitan atau terbit? Terbit. Kata terbitan. Kata terbitan, oke, kata terbitan. Nah, sedangkan samaun ini adalah aktivitas. Ini masdarnya masdar sorry yang bisa digunakan untuk mengganti masdar muawwal. Misalnya ada ungkapan an yasma'a. An yasma'a. Nah, an yasma'a ini kan masdar muawwal. Ada an, ada fi'il mudhari kan? Nah, Ya. ketika masdar awal an yasma ditukar menjadi masdar sorry, maka masdar sorry yang digunakan itu bukan sam'un, tetapi Sama'un. tuh. Nah, sama'un artinya sama dengan an yasma, mendengar. Makanya meskipun sama'un adalah isim, nanti ketika diterjemahkan bisa menggunakan kata kerja, mendengar. Makanya secara mudahnya saya biasa menyebut isim masdar yang bermakna kata kerja itu saya sebut dengan isim masdar yang bermakna activity atau aktivitas. Orang Indonesia menyebutnya aktivitas atau dalam bahasa Melayu activity begitu ya. Aktivitas. Nah, ini mendengar ya. Ini aktivitas, sedangkan samun ini bendanya. Nah, adapun masdar miminya masma. Nomor 3. Hasiba. Hasiba ini banyak ini. Hasiba yahsabu ya. Masdarnya ada hisabun, ada hasabun, ada husbanun. Hisabun sudah kita terjemahkan menjadi perhitungan atau berhitung ya. Yaumul hisab, hari perhitungan. Hasibayah sabu sendiri artinya menduga, mengira. Nah, hisabun diterjemahkannya sebagai perhitungan. Perhitungan ya. Nah, sedangkan hasabun, oke, saya tuliskan ya. Hisabun perhitungan. Hasabun itu maknanya kehormatan ya. Kehormatan. Nah, sedangkan husban sama dengan hisab, perhitungan juga. Hasabun yang bermakna kehormatan, mungkin kita sudah pernah mendengar hadis yang berbunyi kurang lebih begini ya. Tungkahul mar'atu di arba'in. Jimaliha wa jamaliha wa hasabiha wa diniha. Limaliha wa jamaliha wa hasabiha wa diniha. Fadfar bidzatid din. Itu ada kata hasabun, itu artinya kehormatan. Dan adapun masdar miminya mahsabun. Nomor 4. Rokiba. Yarkabu. Yarkabu. Masdarnya rokbun dan rukubun. Nah, rukubun ini yang bermakna activity. Kalau masdar awalnya an yarkaba, masdar sorinya rukubun. An yarkaba as-sayyarota. Nah, ketika diubah menjadi masdar sori, menjadi rukubus sayyaroti. Adapun masdar miminya markabun. Sudah 4. Sampai sini dulu, barangkali ada soalan, silakan kita beri waktu sambil buka halaman baru.
Tak ada. Oke, kalau tak ada, kita lanjutkan kembali. Jahila. Nomor 5. Jahila. Mudorenya Yajhalu. yajhalu. Apa artinya jahila? Bodoh. Bodoh. Apa itu bodoh? Bodoh itu tidak tahu sesuatu, Belum tahu. belum tahu. Akal ketika masih nol itu jahila. Ketika sudah mendapatkan informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan, ilmu dan ilmu, maka berubah dari jahila menjadi wahama ya. Dari wahama bergerak menjadi syakka, dari syakka bergerak menjadi zona, dari zona bergerak menjadi alima. Nah, jahila ini kondisi akal ketika masih zero, masih kosong. Belum diisi oleh pengetahuan tentang sesuatu. Boleh jadi seseorang alim di bidang yang satu, tapi jahil di bidang yang lain. Begitu. Jahila yajhalu masdarnya adalah jahlun. Jahlun atau jahalatun. Dua-duanya digunakan. Jahlun digunakan, jahalatun juga digunakan. Kalau kita belajar ilmu tauhid, ketika mempelajari sifat-sifat mustahil bagi Allah, maka kita akan mengenal kata jahlun. Jahlun ini adalah kebalikan dari ilmun. Ilmun adalah sifat wajib bagi Allah, zat yang maha mengetahui kan. Nah, kebalikan dari ilmun adalah jahlun. Nah, masdar yang lain selain jahlun adalah jahalatun. Dalam surat apa tuh yang berbunyi gini? Idza in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin. Ada kata jahalatun di sana. Jahalatun digunakan. Gitu ya. Masdar miminya adalah majhal. Majhalun. Lalu nomor 6. Dhomi'a. Dhomi'a. Apa artinya dhomi'a? Dahaga. Haus. Dhomi'a. Mudorenya? Yazmi'u. Yadma'u. Oh, yazma. Yadma'u. Masdarnya adalah dhoma'un. Dhoma'un. Kalau kita makan, kemudian kita minum, lalu kita bersyukur kepada Allah. Nah, di antara ucapan kita adalah alhamdulillah, telah hilang rasa haus kita. Nah, kita ucapkan zahabaz dhomah, telah hilang rasa haus. Kalau orang Indonesia suka bilang ini, seger gitu ya. Seger. Ketika sudah minum air tawar, kemudian haus kita hilang, dahaga kita lenyap, kita ucapkan segar, segar gitu. Nah, orang Arab menyebutnya zahabaz dhoma. Zahabaz dhoma. Zahabaz dhoma, telah hilang rasa haus, rasa dahaga. Itu bukan doa, itu adalah ungkapan rasa. Kalau doa itu kita sebut nama Allah. Alhamdulillahilladzi at'amani wasaqani wa ja'alani minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi aku makan dan telah memberi aku minum dan telah menjadikan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Itu doa atau lebih tepatnya memuji kepada Allah ketika telah makan atau minum. Sedangkan ungkapan zahabaz dhoma
itu adalah ekspresi ungkapan perasaan karena rasa haus sudah hilang dari diri seseorang. Nah, masdar dari dhomi'a adalah dhoma'un. Masdar miminya uh, mad mat 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 mad maz maz madma'un mazmaun. madma'un. Apa beza dengan atos, Ustaz? Oke. Nah, sekalian ini nanti langsung digabung ya. Ada dhomi'a, ada atisha. Atisha, mudorenya ya, Ya, tosun. ya, koshu. Masdarnya atosun. Atosun. Masdar miminya maktosun. Apa artinya atisha yang tosu? Sama, artinya haus, dahaga. Nah, Ibu Sadia bertanya, apa perbedaan antara dhomi'a dengan atisha? Sejauh ini saya belum menemukan perbedaan antara keduanya. Sama dengan ungkapan haus dan dahaga. Kalau bahasa Indonesia, haus dan dahaga itu sama. Kalau Malaysia haus dahaga. Sebut dua-dua, Ustaz. Oh, dua-duanya disebutkan ya, Bu ya. Kalau ada Haus haus dahaga. boleh tidak? Apa Kalau dia? kita cakap haus, apakah mananya Oh, ada haus lah, dahaga lah juga. Tapi boleh ya? selalunya haus dahaga. Kalau kita ucap haus saja boleh kan? Boleh, Kalau kita cakap dahaga boleh tak? boleh. Boleh. Berarti dua. Sama. Benar sama. Cuma kadang-kadang ditambah haus dan dahaga. Artinya penekanan, taukid. Haus dahaga. Saya merasakan haus dan dahaga. Artinya sangat haus. Karena belum minum. Misalnya gitu. Nah, jadi pertanyaan Ibu Sadia, apa perbedaan antara dhomi'a dengan atisha? Sejauh ini saya belum menemukan perbedaannya. Nah, nanti jika Bapak Ibu temukan perbedaan, silakan nanti sampaikan ya, untuk kita ketahui bersama. Seperti tadi Ibu Nuria Majid juga sudah men-share informasi tentang perbedaan antara kholfa dengan waro'a. Kholfa di belakang, waro'a di belakang. Nah, kalau kholfa di belakang itu maksudnya adalah sesuatu itu ada di belakang kita dan kita ada di depan dia. Kalau waro'a, sesuatu ada di belakang, tetapi orang yang di belakang kita tidak ada di belakang kita. Nah, bingung ya? Paham, Ustaz? Paham ya? Waro'a itu artinya di belakang, dan ketika kita sebut misalnya sesuatu ada di belakang, ada di belakang, sesuatu itu tidak melihat di depannya itu ada orang atau sesuatu yang lain. Ya, digambarkan dengan ungkapan masjid. Oke, sebentar dulu ya. Oke, ini gambaran. Ini sambil sekalian informasi buat kita semua. Ini Muhammad. Muhammad sedang melihat ke arah sini. Nah, lalu di sini misalnya Usman. Muhammad dan Usman. Nah, sedang melihat ke sini juga. Ini Muhammad, ini Usman. Muhammad sedang melihat ke arah barat. Usman juga sedang melihat ke arah barat. Nah, Usman ada di belakang Muhammad. Dan Muhammad ini berada di depan Usman. Nah, jika posisinya seperti ini, maka ini disebut dengan kholfa. Jadi kalimatnya adalah Utsman Alfa kholfa Muhammad. Muhammadin. Utsmanu kholfa Muhammadin. Utsman berada di belakang Muhammad. Utsman di mana posisinya? Di belakang Muhammad. Dan di depan Utsman ada siapa? Ada Muhammad. Muhammad kan? Berarti Muhammadnya ada di depan, ada di hadapan Utsman. Nah, tetapi kalau misalnya kita berada di masjid,
Masjid itu kan ada bagian depan, ada bagian belakang ya. Di bagian depan ada mihrab, ada tempat imam, ada mimbar kan, ada orang-orang salat di sini, ada baris-baris saf. Nah, kemudian misalnya di sini Muhammad menjadi imam di mihrab. Lalu Utsman ada di sini, ada di bagian belakang dekat dinding. Nah, sementara di di belakang Muhammad ada banyak makmum yang lain berdiri ke sholat. Ini Muhammad yang di depan menjadi imam, Utsman ada di bagian belakang. Nah, Utsman ini disebutkan bukan berada di belakang Muhammad, tetapi Utsman ini waro al masjidi, di belakang masjid. Utsman waro al masjid. Utsman waro al masjid. Mana dia makmum juga lah, makmum belakang Ustaz. Ya, Utsman itu adanya di bagian belakang masjid. Posisinya Ustaz. Tetapi masjidnya meliputi Utsman. Masjidnya tidak di depan Utsman. Utsman sholat di mana? Dalam masjid. Di dalam masjid. Tetapi Utsman sholatnya di bagian belakang masjid. Bagian belakang imam. Belakang sekali. Bagian belakang sekali. Ya. Bagian belakang sekali. Tetapi apakah masjid ada di depan Utsman? Tidak. Ada. Masjidnya tidak di depan Utsman. Justru masjid itu meliputi Utsman. Utsman berada di dalam masjid. Di dalam masjid. Tetapi Utsman posisi berdirinya, posisi sholatnya bagian belakang masjid. Nah, untuk hal ini maka gunakan kata Utsman waro al masjidi, bukan khalfal masjidi. Berbeda jika Utsman ada di luar masjid. Saya ingat dia di luar masjid, belakang masjid di luar. Nah, di belakang masjid bagian luar. Ya. Berarti masjidnya ada di depan Utsman tidak? Masjid depan Utsman. Ya, Utsman ada di luar masjid bagian belakang, di belakang masjid. Masjidnya ada di depan Utsman. Nah, kalau ini boleh kita katakan Utsman khalfal masjidi. Kalau Utsmannya ada di luar masjid, masjidnya ada di depan Utsman, maka dikatakan Utsman khalfal masjidi. Begitu. Bisa Bapak Ibu pahami tidak? Ya Ustaz. Ya, oke. Jadi kesimpulannya, khalfa itu artinya di belakang. Maksudnya adalah jika ada sesuatu di belakang kita dan kita ada di depan dia, itu kita gunakan khalfa. Sedangkan waro'a di belakang, tetapi orang yang ada di belakang itu tidak melihat sesuatu di depannya. Seperti tadi gambarannya adalah masjid. Salah satu maknanya demikian. Posisinya di belakang. Ya, posisinya di belakang. Begitu ya. Mungkin nanti lebih ini bisa tengok nanti YouTube yang kemarin, yang tadi dari Ibu Nuria ya. Baik. Nah, jadi untuk Zomia Yazmau dan Atesya yang Tosu, sampai saat ini saya belum temukan perbedaannya Ibu Sandia. Oke. Mohon maaf ya. Nah, kita lanjutkan. Setelah Zomia dan Atisha, ada satu kata yang saya belum tuliskan di sini, tapi perlu untuk kita munculkan karena berkaitan. Makan bahasa Arabnya apa? Akala. Akala wazan berapa? Akala wazan. Akala wazan berapa tuh? Wazan satu. Wazan satu, Ustaz. Hah? Wazan dua Ustaz. Wazan dua. Akala ya. Wazan satu. Wazan satu ada depan. Kaburo. Kalau akala wazan dua.
Dua Nah, baris satu baris ya baris depan. wazan kedua, ain punya fathah kan. Nah, sekarang Hmm. coba ingat-ingat. Kata yang bermakna makan, tetapi dia termasuk wazan yang ketiga, yakni ain punya kasroh. Ain punya kasroh. Sebuah kata yang bermakna makan, tetapi ain punya berharokat kasroh. Ada yang ingat? Atau ada yang tahu? Ta'am Ustaz. Ta'am Ustaz. Bagaimana Ibu? Ta'am, ta'am. Ta'ama. Ta'am. Ta'imah. Betul begitu Ibu Iman ya. Ta'ima. Ta'ima. Sekarang nomor berapa nih? Nomor 8 ya? Ya Ustaz. 8. Ta'ima. Ma. Ta'ima. Mudorenya ya? Ya ta'am. Yat'amu. Ta'amu. Atisya ya'toshu dhomi'a yazma'u. Ta'ima yat'amu. Nah, masdarnya ada banyak. Ada ta'amun. Ada ta'mun. Ada tu'mun. Nah, kalau ta'amun artinya makanan. Makanan sebagai benda. Inggrisnya food kan? Food. Nah, sedangkan ta'mun artinya rasa. Bahasa Inggrisnya taste ya. Ta'mun, rasa. Dan kita kalau makan menggunakan lisan, menggunakan lidah. Nah, lidah itu memberikan potensi merasa makanan. Apakah rasanya pahit, manis, asin, atau yang lain-lain. Nah, kalau ta'amun itu makanannya. Tapi kalau ta'mun itu rasa. Nah, kata ta'mun juga bermakna aktivitas makan. Jadi kalau misalnya kita tukar dari masdar muawwal an yat'ama, maka masdar soalnya adalah ta'mun. Ya ta'ama. An yat'ama an yat'ama aruzza. Nah, ketika an yat'ama aruzza kita tukar menjadi masdar maka menjadi muruzi. Merasakan atau memakan nasi. Gitu ya. Begitupun tu'mun. Merasakan nasi ke apa Ustaz? Merasa makan nasi. Kalau tu'mun maknanya makan nasi, tapi juga di situ ada unsur merasa nasi. Dua-duanya boleh makna tu'mun, boleh merasa, taste, atau juga boleh bermakna memakan itu sendiri. Muruzi berarti maknanya adalah memakan nasi. Lalu tu'mun. Nah, tu'mun itu sama dengan ta'amun juga ya makanan. Tetapi tu'mun ini juga digunakan untuk pakan binatang. Kalau kita mau fishing, memancing ikan, agar ikan itu mau kita tangkap, kita pancing, kita beri pada pancing itu apa pada kailnya? Pakan ya? Umpan, Ustaz, umpan. Oh ya, umpan. Oke, umpan. Umpan atau empan. Atau pakan. Nah, itu pakan, umpan, empan itu Arabnya gunakan kata tu'mun. Tu'mun. Ini pernah kita bahas dalam buku Al-Mumtaz jilid 1 ketika berbicara tentang saydus samaki, berburu atau memancing ikan. Tu'mun. Oke. Lalu masdar miminya Mat'amun. Mat'am. Mat'am ini selain masdar mimi juga masdar Isim makan. Isim makan juga. Nah, isim makan berarti nanti tempat makan. Kan. Restoran.
atau warung nasi, atau warung makan, atau rumah makan. Di Indonesia, restoran itu disebut dengan warung nasi atau kedai nasi Kedai makan. atau warung makan atau rumah makan. Tetapi kalau istilah rumah makan ini bahasa Indonesia. Kalau di Jawa Barat orang Sunda nyebutnya warung nasi. Warung nasi bukan makan tapi nasi. Jadi yang disebut Oh, nasinya bukan makannya. Tetapi kalau kita datang ke warung nasi, yang kita beli bukan hanya nasi, tetapi ya ikannya, satenya, macam-macam itu. telurnya, macam-macamnya. Nah, karena apa? Karena orang Indonesia itu belum disebut makan kalau belum makan nasi. Meskipun makan banyak, makan bakso, apalagi, makan apapun lah selain nasi, meskipun banyak, itu belum disebut makan kalau belum ada nasi. Itu orang Indonesia begitu. Gitu ya. Kalau yang lain saya tidak tahu. Orang Indonesia tidak akan disebut makan kalau belum makan nasi. Kalau makan yang lain itu namanya cemilan atau jajan ya. Makan bakso itu bukan makan, tapi jajan. Makan cemilan, makan gorengan, makan jemput-jemput, makan gorengan-gorengan itu cemilan, bukan makan. Bagi orang Indonesia begitu ya. Makanya orang Indonesia khususnya di Jawa Barat dan di Pulau Jawa itu menyebut rumah makan itu dengan warung nasi karena di situ ada nasi. Tapi kalau orang Indonesia secara umum bahasa Indonesianya lebih banyak menggunakan rumah makan. Nah, Padang, masakan Padang itu rumah makan, bukan warung nasi. Karena beda pemahamannya. Kalau orang Sunda itu menyebutnya warung nasi, begitupun orang Jawa. Nah, kalau orang Padang menyebutnya rumah makan, bukan rumah nasi. Begitu. Itu tambahan saja. Berikutnya A5. Nomor 9 ya. A5. Tebak mudorenya macam mana? يعلم Ya'lamu. Amar nahi. إعلام لا تعلم La ta'lam. Masdarnya sangat mudah nih. علما Ilmuwan atau ilman ya. Nah, ilmu ini terbagi dua. Bisa sebagai benda, bisa sebagai masdar, sorry, atau aktivitas. Jadi, ilmu sebagai benda, bahasa Arabnya ilmun. Lalu ilmu sebagai perbuatan, sebagai pekerjaan, sebagai aktivitas juga ilmun. Contoh, misalnya gini. An ya'lama. Annallaha ilahuna. Nah, an ya'lama, sebentar. An ya'lama bi anna ditambahkan bi. An ya'lama bi annallaha ilahuna. Mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan kita. Nah, an ya'lama adalah masdar muawwal. Lalu kalau kita ubah menjadi masdar sorry, maka an ya'lama menjadi al-ilm. Tuh. Al-ilmu bi annallaha إلى هنا ilahuna. Al-ilmu bi annallaha ilahuna. Tuh. Nah, di sini al-ilmu maknanya adalah mengetahui. Meskipun ini adalah isim masdar, tapi di sini bermakna isim masdar bermakna aktivitas, bermakna kata kerja. Makanya menerjemahkannya menjadi mengetahui. Al-ilmu bi annallaha ilahuna artinya adalah mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan kita. Nah, di sini al-ilmu sebagai aktivitas. Terus, apa contoh dari al-ilmu yang bermakna kata benda? Ada. Contohnya begini.
Hmm, misalnya begini ya. Al-fiqhu ilmun wal haditsu ilmun. Apa itu artinya? Fiqh itu ilmu dan hadis itu ilmu. Fikih adalah ilmu dan hadis adalah ilmu. Nah, di sini ilmu sebagai kata benda kan? Ya, Sebagai activity, bukan sebagai aktivitas. Begitu. Jadi alima masdarnya adalah ilmun, namun ilmun ini bermakna dua hal. Bisa bermakna benda, pengetahuan, bisa juga bermakna aktivitas, mengetahui. Kalau saya sebut aktivitas itu maksudnya adalah bermakna kata kerja begitu ya. Oke. Masdar miminya ma'lam. ma'lam. Ma'lamun. Ma'lamun. Mudah kan? Dah. Ya. Ustaz, Ya. kalau al-ilmu ni kita i'rab dia sebagai mubtada. Kalau ayya'lamani an kita sebut an masdariyah, ya'lamani fi'il mudhari yang mansub kerana an kan Ustaz. Jadi kita nak sebut macam mana tu Ustaz? An ya'lama an harfu nasbin mabniun ala sukun. Ya'lama fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Terus? Terus Yang bertanya apa tadi? I'rabnya apa begitu ya? Dan jadi kalau al-ilmu ni kita sebut dia jumlah ismiyah. Kalau ayya'lamani kita nak dia sebut jumlah fi'liyah ke jumlah ismiyah Ustaz? Oke. Kalau tidak ada an, ya lama saja itu jumlah fi'liyah. Ya, sebab ada an. Tetapi karena an ya lama ada huruf an, ini posisinya sebagai masdar muawwal, Jadinya dia tetap jumlah ismiyah. jumlah ismiyah. Okey, faham. Jumlah ismiyah begitu. Nah, jumlah ismiyah berarti maaf, an ya lama meskipun ada fi'il tetapi karena diawali oleh an, maka dia menjadi masdar muawwal. Nah, karena masdar muawwal berarti isim. Masdar itu isim bukan fi'il. Meskipun muawwal. Nah, karena itu maka kalau sebuah kalimat yang diawali oleh masdar muawwal berarti jumlah Ismiyah. begitu. Sama dengan masdar sorihnya. Ada lagi mau tanya? Cukup Ustaz, wadah jelas. Sebab saya takut bila ada ani dia kekal menjadi jumlah fi'liyah sebab ya'lamani fi'il mudhari'. Tapi bila Ustaz terangkan dengan sebab dia menjadi masdar muawwal, dia tetap menjadi jumlah ismiyah. Ya. Saya beri contoh dalam hadis ya. Ada hadis Nabi, kalau salah mohon maaf, tapi kalau tak salah, kalau tak silap begini ungkapannya. Afdolul imani an ya'lama bi anna Allah ma'aka. Afdol imani an ta'lama, bukan an ya'lama, mohon maaf. Afdol imani an ta'lama bi anna Allah ma'aka haitsu ma kunta. Nah, coba Bapak Ibu tengok. Afdolul imani an ta'lama bi anna Allah ma'aka haitsu ma kunta. Afdol imani ini afdol isim tafdil. Ya, isim tafdil. Sebaik-baik mudhaf. iman ya Ustaz. Al-imani mudhaf ilaih kan? Ya. Nah, afdol imani isim jawab kalimat. Berarti afdol imani adalah Mubtada. mubtada. Mubtada ya. Mana khabarnya? Khabarnya adalah seluruh kalimat sesudahnya. Mubtada dalam kalimat ini adalah afdolul imani, mudhaf dan mudhaf ilaih. Mana khabarnya? Khabarnya adalah seluruh kata sesudahnya. Semuanya. Maka khabarnya dari kata anta lama Ta'lamu bi anna sampai Allah kunta. maaf. Ya, haitsu ma kunta. Berarti anta lama ini
An adalah huruf nasab. Ta'lama fil mudhari mansub oleh an. Bi anna bi huruf jar. Anna, Ana isim anna. Anna ini huruf taukid, Tokit. Taukid. huruf nasab dan huruf taukid. Nasab dan tokit. Allah isim anna, Isim Isim anna. ana. maka khabar anna. Khabar. Nah, dan jumlah anna Allah maka fi mahali jarin majrurun oleh bi. Oke. Bi anna Allah maka bi huruf jar. Ya. Mana majrurnya? Majrurnya adalah jumlah anna Allah maka. Makanya jumlah anna Allah maka itu fi mahali jarin majrurun. Mi biba bibi. Iya. Setelah bi kan? Setelah Ya. bi. Iya. Jadi bahasanya anna huruf nasab, huruf taukid. Allah isim anna maka khobar terbuat dari ma'a dzarab ka mudhof ilaih. Fi mahali. Tapi kalimat anna Allah maka fi mahali jarin majrurun oleh bi. Oke ya. Haitsuma kunta ini haitsuma kunta ini dzarab ya, dzarfiyah. Dorok. Mabni, haitsunya mabni ala dhammi. Nah, Kamu berada. kunta bil madi. Ya, saya Nah, macam. wa jumlatu anta lama bi anna Allah ma'aka haitsuma kunta fi mahalli raf'in khabaru mubtada. Pas. Khabar mubtada. Kabar mubtada afdalul iman. Khabar mubtada dari afdhul iman, betul. Ibu misal. Nah, sekarang anta lama ini kan masdar apa namanya? Masdar muawwal. Masdar muawwal. Sekarang coba Ya. tukar anta lama menjadi masdar sorry. Dia jadi ilmu. Al ilmu. Al-ilmu bi anna Allah ma'aka haitsu ma kunta. Nah, begitu. Jadi hadis ini kalau diubah menjadi masdar sorry, maka kalimatnya menjadi afdolul imani al ilmu bi anna Al-ilmu. Allah ma'aka haitsu ma kunta. Iman yang paling utama adalah pengetahuan atau mengetahui Pengetahuan. bahwa Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Hadis ini mudah diingat ya. Insyaallah. Ilmu. Mudah diingat. Afdalul iman an ta'lama bi anna Allah ma'aka haitsu ma kunta. Kalau kita Afdalul sudah iman. bagaimana Ibu? Ibu misalnya? Jadi dia dua-dua ni masdarkan an tak lama dengan al ilmu. Jadi boleh pakai salah satu je lah Ustaz ya. Boleh. Tapi selalu Dua-duanya. selalu pakai an tak lama aja kan. Ya, Ilmu ni ya. Yang sering kita dengar menggunakan an ta'lama an menggunakan tak masdar lama. muawwal. Kan Allah. Ya. Hanya dari segi perubahan kata dari masdar muawwal ke masdar sorry, kita perlu belajar caranya. Nah, caranya seperti ini. Mengubah isim masdar, mengubah masdar muawwal ke masdar sorry itu, masdar sorry-nya harus menggunakan masdar yang bermakna aktivitas, bukan bermakna benda. Nah, untuk alima ya'lamu, masdar bermakna aktivitasnya adalah ilmun. Sama dengan yang bermakna benda. Begitu. Ustaz, al-ilmu ni khabar kan Ustaz? Iya. Buat dalam bentuk makrifah sebab selalunya khabar itu dalam bentuk Nah, baik. Khobar itu, baik, saya sampaikan. Ibu Sadia bertanya, al-ilmu ini kan kalimat afdolul imani al-ilmu, ini kan al-ilmu khobar. Nah, khobar itu kan biasanya nakiro ya, tidak ada alif lam ya. Iya. Ya. Lalu kenapa di sini menggunakan alif lam? Nah, sebenarnya kalimat ini boleh tanpa alif lam. Afdolul imani ilmun bi anna Allah ma'aka haitsu ma kunta, itu juga boleh. Lalu kenapa saya gunakan alif lam di sini, tidak menggunakan nakiro? Karena al-ilmu bermakna aktivitas. Oh ya. Kalau bermakna aktivitas, kita boleh menggunakan khobar berbentuk Makrifah. ma'rifat. Sebagaimana hadis yang lain, misalnya Rasul bersabda begini, afdolul iman as-sabru was-samahatu.
Iman yang paling utama adalah bersabar dan Dan berlapang dada. samahah walaupun ada As-samaha samahah. berlapang dada. Bersabar sebagai aktivitas, bukan sebagai benda. Iman yang paling utama adalah bersabar. Sabar. Bersabarnya Dan sebagai kegiatan dinamik, kegiatan yang dinamis. Pekerjaan seseorang dalam hatinya, dalam jiwanya, dalam dirinya. Bukan sebagai sebuah benda. As-samahatu juga artinya adalah berlapang dada. Sebagai aktivitas, kegiatan di mana hatinya lapang. Kegiatan di mana hatinya lega. Selesai. Tidak kesal, tidak marah, tidak dendam. Itu as-samahatu. berlapang dada. Berlapang Berlapang dada. dada. Jadi dinamik proses yang dinamis. Nah, Abdul Imani ini mubtada. Mana khabarnya? Khabarnya as-sabru was-samahatu. Sabru wasabahah wassamah. Nah, as-sabru was-samahatu ini ma'rifat atau nakirah? Ma'rifah. Ma'rifat. Nah, kenapa khabarnya menggunakan ma'rifat? Karena khabarnya bermakna Aktivitas. Aktivitas. activity. Kalau kita mengatakan afdolul imani sabrun wa samahatun, nanti maknanya agak berbeda. Bapak iman. Afdolul imani sabrun wa samahatun. Iman yang paling utama adalah kesabaran dan kelapang dadaan. Sebagai kata benda. Begitu. Itu yang saya pahami, yang saya telusuri begitu ya. Perbedaan antara khobar nakiro dan khobar ma'rifat. Tetapi di awal-awal ketika kita belajar, saya sering sampaikan bahwa untuk membuat khobar itu gunakan nakiroh. Itu sesungguhnya setelah itu masih ada bahasan. Ya ini yang sekarang kita pelajari malam hari ini, bahasan advance. Atau kalau bahasa Arab itu al-bayanul muwassa'. Penjelasan yang extended, yang diperluas tentang khobar. Ini advance, yang lebih tinggi lagi. Bahasanya advance. Baik, sampai di sini dulu. Barangkali ada soalan? Wadih. Cukup? Yakfi. Yakfi. Nastamir. Lalu sakhira. Nomor berapa sekarang? 10. 10. Sakhira. Yas. Khoru. Masdarnya apa? Saya takut salah, saya buka dulu kamus ya. Sebetulnya bisa tebak sahrun, tapi takut salah. Saya buka dahulu. Sakhira yas khoru. Mohon maaf sebentar. Sakhira. Nah, masdarnya berbeda ini. Masdarnya berbeda. Tidak seperti biasanya. Masdarnya justru menggunakan ya bertasdid. Oke. Ada beberapa ya. Ada sakhurun, ada sakhrun, ada sukhrun. Nah, tadi saya sebut kata bertasdid ya. Ada juga sukhriyun dan sikhriyun. Oh, ini pun masdar juga. Sukhriyun dan sikhriyun. Jadi sikhriyun dan sukhriyun ini masdar juga. Digunakan dalam bentuk masdar. Jadi masdarnya ada beberapa ya. Sakhorun, sakhrun, sukhrun, sukhriyun dan sikhriyun. Ini masdar ghairu mimi. Sedangkan masdar miminya mas khorun.
Maskhurun. Maskhurun. Sudah. Cukup. Lalu berikutnya. Apa Rogiba. makna Ustaz? Ya, Bu. Ma makna sakhira? Tunduk. 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 Kalau kita naik kendaraan, naik kereta misalnya, kita kan berdoa ya. Subhanalladzi Oh, ya betul. sakhkhara lana hadza wa ma Betul. kunna lahu muqrinin Ya. wa inna ila rabbina Kamu lamunqalibun. betul. Nah, sakhkhara itu mazid taman syiddah. Artinya menundukkan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maksudnya Allah yang telah menundukkan bagi kami Menundukkan. kendaraan ini. Kereta, kuda, unta atau mungkin plane, pesawat terbang, ship, perahu atau yang lain-lain. Itu sakhara, menundukkan. Kalau Tiap sakhara, hari saya baca Ustaz. Subhanalladzi sakhkhara lana. Tanya. kenapa? Hadza. Itu naik kenderaan Ustaz. Nak bergerak. Iya. Naik kendaraan kita berdoa ini kan? Tapi yang tu subhanalladzi sakhkhara lana. Iya, betul. Sakhara bagi kami. Yang ni sakhira. Iya, kalau sakhara tunduk mujarrad. Oh, Kalau okey. sakhara menundukkan. Hmm. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza Ni wa ma wazan kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang telah menundukkan untuk kami kendaraan ini, hewan ini, kereta ini, pesawat terbang ini, kapal laut ini, perahu ini. Wa ma kunna lahu muqrinin. Dan kita tidak memiliki kemampuan untuk menundukkan itu. Ya. Kalau misalnya besi-besinya rusak, mati, atau tidak tersusun, kita tak mampu membuatnya. Siapa yang memiliki kemampuan untuk menundukkan itu semua? Allah. Allah. Memang engineer bisa membuat plane, bisa membuat kereta, mobil. Tetapi hukum-hukum alam yang ada pada besi, kemudian pada rongga udara, pada baling-baling dan sebagainya, siapa yang memiliki hukum-hukum itu? Allah. Kita manusia hanya menggunakan fasilitas yang sudah Allah berikan kepada kita, kita merangkainya. Yaitu pun yang merangkai itu adalah orang-orang tertentu yang memiliki ilmu Allah. Sedangkan kebanyakan orang tidak memiliki kemampuan itu, hanya sebagian kecil saja. Nah, sakhara artinya menundukkan. Menundukkan kepala Ustaz, menundukkan kepala kita. Saya menundukkan kepala. Saharatu. Sakhartu. Sahartu. Sakhartu. Sakhartu. Oh, sahartu. Kalau sakhira Ar-Ra'si. mujarrad. Kalau sakhara mazid tambahan syiddah. Menundukkan. Sahira tunduk. Sahar. Sakhatu. Ya, sahira tunduk, kalau sakhara menundukkan. Sakhartu ra'sa, Ustaz. Sakhartu ar-ra'sa. Ra'si. Kepala saya. Ra'saka. Benar. Menundukkan kepala ya. Kalau yang ibu maksud menundukkan kepala itu maksudnya kepalanya ditundukkan gini ya? Tunduk lah, tunduk. Tunduk. Tunduk Ya, menundukkan kepala, takut kepala. terantuk. Masuk pintu Ustaz, tinggi sangat. Pintu rendah. Tapi bukan menunduk karena mengantuk kan? Bukan. Tunduk mengantuk tu kusyuk. Ya, ini menundukkan jiwa dan raga. Jiwanya tunduk, raganya juga tunduk. Nah, ekspresi ketundukan raganya dengan kepala menunduk begitu ya. Kusyuk nak tunduk. Khusyuk. Ya, menundukkan khusyuk. Oke. Baik. Sudah, kita lanjutkan. Berikutnya rogiba. Riba. Rogiba ya
Yarghabu. Rabu. Yarghabu. Masdarnya rogobun dan rogbatun. Raqbatun. Rogbatun. Mungkin ibu, bapak pernah atau ingat ada ayat berbunyi rogobau warohaba. Ya, Ada kan? ada. Rogobau warohaba. Itu rogob dari kata rogiba. Tapi masdar yang lainnya juga ada rogbatun. Artinya keinginan. Rogba. Rogobau warohaba, keinginan dan ketidakinginan. Apa ketidakinginan itu ya bahasa ininya? Ketidakinginan, keengganan. Rogoban warohaban, rogob itu keinginan, sedangkan rohaban itu bermakna keengganan, enggan. Masdar miminya margob. Margobun. Dari kata ini, dari kata rogiba kan kita sering baca ayat dalam surat Al-Insyirah kan. Wa ila rabbika farghab. Farghab. Kita lanjutkan. Ustaz, Rohimah. kan ada dalam pengajian tarhib dan targhib itu Ustaz. Oh iya, kenapa? Dia terkait dengan yang ni ke? Iya, Raghiban. iya betul. Oh. Kalau kita pernah dengar ungkapan at-targhibu wat-tarhibu, ini ada sebuah kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama berjudul at-targhibu wat-tarhibu. Apa maknanya? At-targhib dari kata roggoba yuroggibu. Rogiba menginginkan, roggoba membuat menginginkan, menjadikan seseorang menginginkan, itu roggoba. Masdarnya targhibun. Kalau kita terjemahkan mungkin butuh kata yang agak pandai ya, membuat orang menginginkan, itu targhib. Kalau kita menerjemahkan membuat orang menginginkan, terlalu panjang. Makanya satu kata sebagai representasi dari targhib, bahasa Indonesianya atau bahasa kitanya bisa menggunakan kata motivation. Motivation. Motivasi. Motivasi. Jadi at-targhib itu motivation. Dorongan. Menggalakkan, mendorongkan. Ya, penggalakan, Buat penggalakan. tarhib. Lalu at-tarhib itu tarhib dari kata rahaba. Rahaba itu artinya lari. Apa Ustaz? Lari? Lari, kabur. Oh, kabur. Oke, ya, Lari. lari, kabur. Nah, rohaba yurohibu tarhibun. Nah, rohaba artinya membuat orang lari. Kalau kita terjemahkan membuat orang lari terlalu panjang. Lalu satu kata untuk mewakili kata tarhib apa tepatnya? Ya, meskipun tidak terlalu tepat 100%, tapi ini barangkali bisa mewakili demotivation. Oh, motivasi. Motivation dan demotivation. Barangkali ini cukup mewakili ya, meskipun tidak 100%, tetapi maknanya terkandung. Targhib itu artinya motivasi, at-tarhib artinya demotivasi. Begitu Ibu. Syukran Ustaz. Oke, berikutnya rohimah. Rohimah ya, Yarhamu. Ya. Kamu. yarhamu. Ihram. Irham. Irham. Rohimah yarhamu, irhamlah. La Narham. tarham. Masdarnya rohmun, rohimun, rohmatun. Masdar miminya marhamun. Marhamun. Nah, rohmun boleh, rohimun boleh, rohmatun boleh. Ini tiga-tiganya digunakan. Bersilaturrohmi, bersilaturrahim. Itu dua-duanya boleh kita gunakan. Silaturahim dari rohimun, silaturrohmi dari rohmun. Cuma kita tidak gunakan silaturrohmah ya. Tidak kita gunakan. Maknanya sama, rohmun kasih sayang, rohimun kasih sayang, rohmatun kasih sayang. Hanya kata rohmun juga bermakna
rahim, kandungan yang dimiliki oleh seorang perempuan, sehingga bisa mengandung dan memiliki anak, melahirkan anak. Rahmat. Lalu kita sebut rahimallah, rahmatullah. Ya. Rahimallahu ra'an arafa nafsahu min aina wa fi aina wa ila aina. Bapak Ibu pernah dengar riwayat ini? Rahimallahu imra'an alima nafsahu min aina. Ini kita sedap nih, sudah bisa bahasa Arab, jadi paham ini. Wa fi aina wa ila aina. Coba, apa maknanya nih? Allah Allah menyayangi, mengasihi, merahmati seseorang. Alima nafsahu, yang mengetahui dirinya. dirinya Min dari aina, Semit aina dari daripada mana? dari Wa fi mana aina, dan sedang ada di mana? Wa dan ila aina, berada di mana dan Dan lainnya kemana. dan menuju kemana. Tahu dari mana, tahu berada di mana, tahu akan kemana. Nah, Ini hadis ini tidak bisa dipahami 1 menit atau 1 jam, tapi perlu berkelanjutan, berhari-hari, mungkin sepanjang hidup. Ini sangat dalam. Oke, kita lanjut ya. maksudnya Ustaz macam ni Ustaz, kalau yang rahimallahu imra'ani, Allah menyayangi seseorang yang dia mengetahui dirinya dari mana, pada mana dan ke mana. Maknanya kita balik kepada mengisafi diri kita kepada Allah kan Ustaz? Ya, tujuannya kemana? Kepada Allah. Ya. Kita dari mana? Dari Allah juga. Kita dari mana juga berada bersama Allah kan. Ya, Kemudian kita menuju ke siapa? Menuju kepada Allah juga. ya betul. Secara hakikat kita semuanya berada di dalam Allah. Maksudnya maksudnya gini, kita ini hidup kan memerlukan panduan, memerlukan hidayah, memerlukan petunjuk. Petunjuk itulah yang melindungi kita, menyertai kita, melingkupi kita, menaungi kita. Nah, berarti kalau kita berada dalam lindungan, bimbingan, petunjuk dari Allah, berarti kita sedang berada di dalam Allah, begitu. Itu dari segi hakikatnya. Nah, tapi dari segi syariatnya, kita sebagai manusia lahir dari siapa? Dari orang tua kita kan? Ya. Berarti kita juga harus tahu siapa orang tua kita. Karena mereka adalah generasi sebelum kita. Kemudian wa fi aina, kita berada di mana? Kita hari ini hidup kita sendiri. Maka kita pun harus mengetahui siapa diri kita. Wa ila aina, kita menuju kepada siapa? Kita ada transgeneration, lintas generasi. Kita memiliki keturunan. Maka setelah dari orang tua pindah kepada kita, maka berikutnya kita mengantarkan generasi sesudah kita untuk hidup sesudah kita. Jadi ada 3 hal. Sebelum kita, dan sesudah kita. Dari di belakang, di sini, saat ini, menuju ke masa hadapan, masa depan. Ya, tentu saja hadis ini bahasanya panjang, tetapi ini bisa kita renungkan sepanjang hayat kita. Ini sangat mendalam dan sangat inspiring untuk kita merenung, terutama tentang kehidupan manusia kita semua. Begitu Ibu ya? Oke, Ustaz, sekarang nomor berapa ini? Ustaz, Ya, Pak Haji Tahir bagaimana? Imra'an apa maknanya Ustaz? Imran maknanya mar'an, maknanya ahadan, someone, Seseorang. seseorang, betul. Seseorang, okey. Rahimahullahu mura'an, Allah menyayangi seseorang. Allah Dia- menyayangi someone. Lelaki atau perempuan Ustaz? Ya, someone itu laki-laki dan perempuan. Tidak berjenis kelamin. Boleh dua-duanya, laki perempuan boleh. Berikutnya koliko.
Nomor berapa sekarang? 13. Ni 13 Ustaz. Ya. Koliko yaklaku. Ya Allah. Masdarnya kolakun ya. Pun ada Ustaz. Kenapa Ibu? Ada khalqun, ada khulqun ya. Mohon maaf, bagaimana Ibu? Tadi Ustaz kata khalaqa yakhlaqu. Masdarnya khalqun ya Ustaz. Oh ya, masdarnya kolakun. Coba kita cek ada beberapa ya. Yang saya ingat kolakun, tapi boleh jadi ada beberapa yang lain. Kolakun. Masdar itu sangat banyak sehingga kita perlu banyak merujuk kamus ya. Ada kolakun, ada juga kolakun. Dua-duanya boleh. Kolakun. Masdar miminya maklak. Masdar mimi mudah lah maklaknya. Berikutnya lagi sakhito. Sakhita. Sakhito yaskhotu. Yaskhotu. Membenci ya. Masdarnya sukhtun atau sakhotun. Dua-dua boleh. Dua-duanya boleh. Kita sering dengan hadis yang berbunyi gini kan. Ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Keriduan Allah bersama keriduan orang tua dan kemurkaan Allah bersama kemurkaan orang tua. Sudah orang tua. Oke, nomor 15 dojiro. Yadjaru. Dojiro. Masdarnya bagaimana masdarnya? Dojiro. Yadjaru. Masdarnya adalah sebentar. Dojiro. Masdarnya dojar. Dojarun. Dojarun. Masdar miminya madjarun. Madjarun. Oh iya, koliko tadi apa artinya? Gelisah, resah. Dojiro maknanya sama resah juga. Resah, gelisah itu makna Oh, koliko. resah, gelisah, resah. Ya, Letak resah, lak, gelisah. letak lak. Don't worry, letak. Ya. Ya, don't worry, la taklak. Betul, betul Ibu. Ini sama ya. Atisha sudah, lalu Tofiko. Tofiko yatfaku. Tofiko. Nah, Tofiko ini 16. bagian dari afalus syuru ya. Masdarnya coba kita lihat. Nah, digunakan apa saja. Tofiko. Tofiko yatfaku. Masdarnya Faku. tofkun dan tufukun. Tofkun dan tufukun. Oh, Tofkun dan tufuk. Tufukun. Tofkun. Masdarnya matfakun. Itu maknanya Tofiko. Maknanya memulai. Hah? Memulai. Memulai. Start. Begin. Bada sama dengan bada ayu. Bada'a sama dengan bada'a, betul. Ini termasuk af'alus syuru. Memulai. Memulai, betul Ibu. Memulaikan. Memulai. Berikutnya, kemudian ini nomor 17. Nomor 17 adalah kata wasi'a. Wasi'a yasa'u, masdarnya wus'an atau sa'atun. Kalau huruf wawunya, kalau huruf pertamanya wawu itu banyak yang maka masdarnya itu menggunakan tamar butoh. Wasola silatun, wazana zinatun.
Wa'ada idatun. Wasi'a, nah sa'atun. Bukan si'atun karena apa? Karena mudoranya kan wasi'a yasa'u, bukan yasi'u. Makanya sa'atun. Sa'atul mali, keluasan harta. Gitu. Masdar miminya mau sa'un. Mau sa'un. Artinya apa? Luas ya. Lalu 18 marido. Yamrodu, masdarnya marodun. Fazadahumullahu marodo. Masdarnya mamrodun, masdar miminya. Kemudian hamida. Hamida. Yahmadu. Masdarnya Hamdun. hamdun. Masdar miminya mahmadun. Adun. Mudah ini, mudah. Semakin lama semakin mudah. Lalu sahiro. Astagfirullah. Yasharu. Saharun. Mas Harun. Apa artinya sahiro? Ini sudah sering ini. Begadang. Musafir. Begadang itu apa kemarin? Apa Ustaz? Begadang itu tidak tidur malam hari itu apa namanya? Tidur malam hari. Berjaga Ustaz, berjaga. Ya, berjaga. Berjaga. Lalu syahida, ini nomor 21. Syahida Ashhadu. yashhadu, masdarnya syahadatun. Sudah populer ini. Masdar miminya mashhadun. Mudah. Kemudian wajila. Nah, ini huruf pertamanya wawu. Wajila. Yaujalu ya, kemarin kita sudah bahas nih. Wajila yaujalu, wawunya muncul. Wajila yaujalu, tidak wajila yajalu, tapi wajila yaujalu. Tidak wajila yajalu, tapi wajila yaujalu. Masdarnya wajalun. Masdar miminya mau jalu. Wajila artinya malu ya. Malu. Takut. Takut Ustaz. Takut. Maaf salah. Takut. Sama dengan khofa. Sama dengan khosyah. Kemudian berikutnya warisa. Warisa yarisu. Warisa yarisu masdarnya. Nah, kemarin tuh. Warisun ya. Ya, wirosatun atau irsun. Irsun atau mirosun ya. Artinya warisan. Mirosun. Nah, mirosun ini ada huruf mim, berarti masdar mimi ini. Lalu berikutnya wasiko. Ini nomor berapa ini? 24 ya. Wasiko yasiku. Masdarnya sikotun. Sikotun. Atau waskun. Masdar miminya mau sikon. Sudah. Selesai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wazan 3 selesai satu season. Alhamdulillah. Oke. Saya tulis dulu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayo. Ayam. Nah, sudah. Kakinya satu lagi. Baik, Bapak Ibu semua. Sampai di sini dulu, barangkali ada soalan. Simple ya, yang wazan 3 ya. Tidak banyak yang dibahas. Tapi Anda tuntas semuanya. Sehingga minggu hadapan kita masuk kepada wazan 4 atau rumpun 2. Menggunakan
tasdid pada ain fi'ilnya. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada soalan. Wasiqah tu apa Ustaz maknanya? Wasiko mempercayai. Oh, percaya. Mempercayai. Oke, kalau sudah cukup, kita akhiri. Oke, cukup ya Bapak Ibu semua. Alhamdulillah sudah selesai kita belajar malam hari ini. Semoga apa yang tadi kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Nakhtatim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillah bil alamin. Syukran lakum jazilan ala minkum. Mohon maaf atas segala kesalahan, kesilapan, kekurangan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat malam. Sama-sama. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.